Oke, halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah organisasi internasional, yang dimana nih tujuan mereka nih awalnya nih untuk kayak memboikot lah ya bahasa mudanya gitu, memboikot nuklir untuk perusakan bumi. Tapi akhirnya tuh mereka tuh memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu adalah pelindungan lingkungan atau bisa kita sebut juga bumi, ya kan, yang mana untuk menjaga bumi, menjaga lingkungan dan sekitarnya, alam-alam juga, menjaga iklim dan lain-lainnya gitu. Yap, benar, itu adalah NGO atau Greenpeace kita bisa bilang. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, marilah kita mengetahui terlebih dahulu nih, atau perkenalan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kirina Yuki, saya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura dengan NIM E111124105. Nah, pada kali ini saya akan membahas dari sebuah makalah yang bernama Peran Greenpeace dalam Menanggulangi Krisis Iklim Global. Yang dimana ini sangat bagus pembahasannya ya. Kita langsung aja ke latar belakangnya ya, dimana krisis lingkungan itu sangat berbahaya, ya dimana itu bisa menyebabkan kenaikan suhu iklim yang sangat ekstrim, dimana itu bisa menyebabkan kerusakan kayak macam paru-paru terhadap manusia gitu, kerusakan pastinya juga terhadap alam, yang dimana alam bisa eh, kayak pohon-pohon itu bisa menjadi layu gitu ya kan, bahasa mudahnya. Dan kalau misalnya tuh tercemar juga pasti udara kita itu nggak sehat banget buat manusia. Kita tahu sendiri kita tuh butuh oksigen yang sangat, bukan bagus, sangat bagus sih, cuman yang bagus pastinya ya untuk kesehatan tubuh kita. Dan jika udah mengalami iklim yang krisis banget, bahaya banget, itu benar-benar susah. Selanjutnya adalah cuaca ekstrim tuh kayak gimana sih? Kayak misalnya itu hujan, bukan hujan sih, kayak panasnya tuh panas terus menerus yang kayak sampai 50 derajat. 50 derajat itu tuh benar-benar bahaya banget pastinya untuk manusia, yang mana kan kita bakal dehidrasi banget, kita bakal keringatan, dan itu pastinya ya nggak boleh juga kalau kita misalnya keringatan terus menerus. Kalau misalnya dingin terus, itu kan salah satu cuaca yang ekstrim gitu ya kan. Lalu yang pastinya ada banjir, di mana banjir ini juga membahayakan manusia. Kita tahu kan kalau misalnya banjir tuh apa aja datang tuh masuk ke rumah kita, itu kayak ya membahayakan pastinya juga. Makanya NGO ini datang untuk kayak datang ke negara-negara kayak, ayo kita kerjasama untuk mengatasi atau melindungi bumi kayak dari hal-hal permasalahan tadi, biar mengurangi deh bahasanya ya, bukan kayak menghilangkan, kita nggak bisa menghilangkan, mengurangi dari banjir, krisis iklim, cuaca ekstrim gitu kan pastinya. Dan ya negara-negara yang setuju itu bisa mendapatkan akses untuk pelindungan buminya juga. Oke, setelah kita mengetahui latar belakang tadi, kita harus mengetahui juga nih bagaimana sih sejarahnya Greenpeace ini. Nah, Greenpeace ini atau kita bisa sebut dengan NGO internasional, dia tuh pastinya tuh berfokus pada pelindungan lingkungan seperti saya jelaskan tadi, dan ya keberlanjutan bumi juga, yang dimana kan untuk melindungi bumi agar lebih aman, tentram, dan ya semuanya sejahtera manusia dan isinya gitu. Dan organisasi ini didirikan pada 1971, maksudnya 1971, dan di Vancouver. Dan ya dia ini pada awalnya tuh didirikan tuh dikarenakan untuk ya memprotes atau memboikot tadi terkait nuklir di Amerika Serikat. Ini mana kita kan tahu nih nuklir itu berbahaya, bisa menghancurkan dunia, bukan dunia, kayak daerah-daerah yang ada bakal kena nuklirnya gitu kak. Dan itu NGO nggak mau tuh kayak, ini nggak boleh nih, mari kita boikot bersama gitu katanya. Ya udah, jadi nih terbentuklah organisasi tersebut. Selanjutnya nih, mereka juga tuh kayak semakin berkembangnya organisasi tersebut, mereka tuh memiliki langsung strategi dan memiliki suatu semacam simbol, bukan simbol sih, kayak kata-kata yang sangat spesifik banget
kalau mendengar ini keingat mereka gitu, yaitu adalah naming and shaming, yang dimana mereka tuh pengen memalukan instansi-instansi ataupun pemerintah yang tidak menjaga atau merusak lingkungan. Dan ya mereka tuh kayak ngerasa bangga dong, kayak mereka tuh aja, mereka organisasi biasa aja, organisasi biasa sih, kayak organisasi aja gitu, eh, mencintai lingkungan. Kenapa nih pemerintah yang seharusnya mengajari masyarakat untuk menjaga lingkungan, kenapa malah merusak? Makanya mereka itu kalau misalnya kayak ada masalah tentang nuklir, perusakan alam, mereka tuh tertawa. Harusnya pemerintah tuh memberi edukasi menjaga alam gitu. Lalu setelah kita mengetahui nih semuanya itu kan, kita harus mengetahui juga nih, seiring waktu tuh Greenpeace tuh bakal kayak gimana sih mereka tuh pastinya adalah menjaga perubahan iklim yang ada di global, yang dimana kan mereka kan tahu kan, mereka tuh punya ciri khas pokoknya jaga lingkungan pastinya. Lalu perlindungan hutan dan laut, yang dimana kan itu juga salah satu alam yang harus dilindungi, dan dimana kita tahu kalau hutan tuh sering dibabar habis sampai hilang botak gitu kan. Dan mereka tuh pengen memberi edukasi bahwa sebenarnya nih hutan ini nggak boleh kayak gitu, kita harus jaga. Walaupun bukan hutan sih, kayak beberapa bagian dari hutan kayak pohon gitu kan digunakan ya, kayak kayunya itu kan kita gunakan kayak mungkin bikin kertas, tapi itu bisa diganti dengan lain. Maka dari itu, dari NGO ini memberikan edukasi jangan bikin kayak gitu, dan laut tuh jangan dicemari, jangan dikotori gitu. Kayak berilah mereka nih edukasi terkait ayo sayangi alam, lindungi alam gitu. Lalu mereka juga pastinya seperti sebelumnya itu, mereka kan menolak tegas nih dari nuklir. Nah, mereka juga masih menjadi gerakan untuk penolakan nuklir gitu ya kan. Mau itu dari Amerikanya sendiri ataupun dari global langsung. Lalu mereka itu menolak juga bahan-bahan kimia yang bisa merusak alam. Yang dimana kan kalau bahan-bahan kimia itu kan sama aja tuh kayak nuklir lah ya bahayanya kan. Cuma nuklir ini langsung boom. Sedangkan bahan kimia tuh kayak bisa juga kayak bakal bertahap, tapi tuh mereka tuh bakal ujung-ujungnya rusak juga kan. Itu kan bahaya juga. Nah, maka dari itu Greenpeace ini memiliki kebijakan yang paling utama itu adalah target mereka tuh pengennya suhu dunia itu 1,5 Celcius. Dan ya itu gimana sih cara mereka itu, yaitu mereka melakukan menuntut pengurangan emisi karbon secara besar-besaran sebelum tahun 2030. Oh my God. Jadi mana itu mereka tuh memiliki target yang benar-benar besar, yang walaupun kita tahu nih kan semakin banyak sekali penggunaan gas-gas ataupun minyak untuk penggunaan manusia-manusia, tapi mereka tuh memiliki target yang sangat mulia ya bisa dibilang, karena itu bisa menyehatkan manusia juga. Itu 1,5 itu benar-benar sehat untuk suhunya. Lalu adalah penghapusan energi fosil, yang dimana penghapusan energi fosil tuh kayak gimana sih maksudnya? Itu tuh kayak Greenpeace tuh menolak seperti pembakaran batu bara, yang dimana kan pembakaran batu bara itu kan kayak bisa semacam bikin polusi lah gitu kan, bisa menghancurkan sih, kayak bikin kita tuh sakit, kita menghirup nafas menghirup yang udara nggak sehat gitu kan. Makanya dia tuh harus menolak hal-hal kayak gitu. Dan nggak cuman itu, mereka juga tuh kayak menolak kayak terlalu banyak menggunakan minyak, karena kan kita tahu nih minyak tuh kan dari bawahnya, bukan bawah sih, kayak dari artefak dari, pokoknya dari bumi itu kan di bagian bawah lah pokoknya kan. Dan mereka tuh pengennya tuh nggak usah terlalu sering menggunakan itu, karena itu juga bisa merusakkan bumi.
Oke, setelah tadi kan ada batu bara, minyak, sekarang tuh ada gas baru. Jadi tuh Greenpeace tuh maunya tuh kita tuh kayak pengurangan penggunaan gas baru juga. Kalau misalnya kita masih menggunakan itu, sama aja kita masih mensupport perusakan bumi gitu loh. Nah, mereka tuh pengennya tuh kita tuh kayak beralih ke hal-hal yang bisa menghemat sumber daya alam, kayak misalnya tuh sumber tata surya, air, angin, dan fun fact-nya itu juga dah banyak negara yang melakukan hal itu, seperti misalnya salah satu Jepang, dia menggunakan energi listriknya mereka itu menggunakan tata surya dari matahari, dan lalu selanjutnya itu ada Belanda yang dimana mereka itu menggunakan energi listrik mereka tuh menggunakan angin gitu ya. Dan selanjutnya yang pastinya itu adalah transisi yang adil. Greenpeace itu pengen menghentikan deforestasi, perlindungan laut, lalu ada restorasi hutan dan pertanian yang lingkungannya tuh ramah gitu, yang bisa saling menjaga alam, bisa juga mendapatkan keuntungan untuk para petani yang ada. Lalu pastinya ya, dari sesuai apa visi misinya si Greenpeace ini, itu perlindungan alam, yaitu mendukung penghentian kayak ya tadi kan penghancuran untuk lingkungan gitu. Mereka lalu pengen tuh itu kayak jalur hukum atau aksi publik. Kalau misalnya tuh sampai benar-benar parah banget, mereka tuh pengen menggunakan gugatan hukum dan kampanye damai untuk keberlangsungan, biar mereka nih mendapatkan aksi yang benar-benar nyata, biar dunia tuh benar-benar bisa, lingkungan tuh bersih gitu. Nah, dari semua yang apa ya telah itu kebijakan Greenpeace itu, apa sih program-program Greenpeace yang pernah atau kita bisa rasakan gitu ya kan? Sepertinya itu Greenpeace tuh kampanye transisi energi bersih, kayak tadi kan sebelumnya tuh pakai batu bara, sekarang pakai tata surya, dan itu sudah berdampak nyata pastinya di negara-negara yang telah menerapkannya. Lalu adalah penghentian penggunaan bahan bakar fosil seperti tadi ya kan, batu bara gitu. Lalu adalah perlindungan hutan dan deforestasi, itu sudah mereka melakukan kayak edukasi terhadap negara-negara yang banyak hutan atau lautan, agar mereka tuh bisa menjaga alam-alam mereka agar tidak terbuang sia-sia atau digunakan secara sia-sia. Karena sebenarnya tuh bisa digunakan pakai hal ini, tapi mereka tuh malah menggunakan hal yang malah merusak lingkungan mereka, dan itu nggak baik ya teman-teman. Lalu mereka juga edukasi publik tentang perubahan iklim. Kalau misalnya nih udah hancur nih kan, bukan hancur sih, kayak sudah banyak menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya nggak diboleh pakai tuh. Nah, mereka akhirnya hancur deh, cuacanya tuh iklimnya tuh jadi ekstrim. Jadinya tuh mereka tuh berilah edukasi biar nggak semakin berlanjut rusaknya iklim mereka, dan diberilah edukasi benar-benar gitu. Lalu perannya Greenpeace ini dalam menangani krisis iklim itu sebagai membantu kerjasama negara-negara gitu kan. Kan tadi sudah dijelasin tuh, Greenpeace tuh kan kerjasama dengan negara-negara, makanya tuh kayak staff-staffnya atau orang-orang yang benar-benar keterkaitan untuk mengedukasi, mereka datang-datang ke negaranya untuk mengedukasi, membantu biar tidak hancur hutan lautnya gitu. Lalu juga pastinya sebagai pembangun kesadaran publik, ya kan, kita tahu sendiri, biar publik tuh sadar, ini loh penting loh jaga hutan, jaga laut, jaga semuanya, jaga lingkungan, jaga cuaca, iklim, jaga semuanya pokoknya ya. Lalu sebagai agenda sektor global, yang mana kita kan tahu nih, ini kan sebagai organisasi tentang lingkungan. Jadi tuh Greenpeace ini selalu memberi kesadaran isu-isu lingkungan, terkait isu-isu terbaru terkait lingkungan gitu. Pokoknya dia bakal selalu update selalu tentang lingkungan yang ada, walau kalau misalnya rusak ya update sesuai yang kerusakan yang ada gitu. Nah, walaupun ya kita kelihatan nih kayak Greenpeace nih sukses banget, kayak mungkin terjalani semua gitu kan, tapi pasti ada tantangannya dong. Nah, Greenpeace tuh memiliki berbagai hambatan, seperti salah satunya tuh
pemerintah tuh atau perusahaan tuh lebih mementingkan ekonomi mereka daripada tuh kepentingan lingkungan. Padahal tuh pada awalnya kan mereka kan visi misinya tuh kan untuk saling menjaga, melindungi hutan, lingkungan, alam, bumi, semuanya gitu kan. Tapi perusahaan atau pemerintah nih hanya mengambil keuntungan dan sebenarnya tuh nggak boleh. Jadinya tuh mau nggak mau si NGO atau Greenpeace nih kayak kerja 2 3 kali lagi, jelasin lagi, kayak, "Ini nggak boleh loh, kok malah kayak gini sih kita kerjasamanya, kan nggak sesuai kontrak." Lalu, beberapa negara yang sudah bekerja sama dengan Greenpeace itu masih menjalani, pembakaran fosil yang sebenarnya kan itu kan nggak boleh ya, kan kita kan udah kerja sama, kok masih melakukan kayak gini sih, itu kan nggak boleh. Lalu ada tekanan dan gugatan hukum karena terhadap aktivis lingkungan gitu, itu juga salah satu hambatan mereka. Lalu perubahan iklim tuh terjadi lebih cepat dibanding proses kebijakan, yang dimana tuh dikarenakan, dari negara-negara yang sudah itu, kayak mau bekerja sama tapi malah makin memperburuk gitu. Itu tuh memperumit NGO-nya lagi, kayak tiba-tiba berbeda cuaca yang telah diprediksi gitu. Oke, mungkin segitu aja terlebih dahulu. Untuk lebih tahunya mungkin bisa dibaca kembali ya teman-teman. Oke, mohon maaf jika ada kata atau perilaku yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.